Shalom bagi kita semua. Senang bisa bertemu dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersuka cita di hadapannya. Kita menaikkan pujian syukur kepada Dia, Allah yang kita muliakan pagi hari ini. Mari kita bersama bersuka hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita bersama masuk ke hadirat-Nya lewat gerbang pujian dengan nyanyian syukur, penuh sukacita bersorak bagi Dia, sebab Dia yang berkuasa atas seluruh bumi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sebab kasih-Nya besar tercurah bagi kita. Satukan hati, nyatakan kuasa. Mari kita bersama masuk ke hadirat-Nya lewat gerbang pujian dengan nyanyian syukur, penuh sukacita bersorak bagi Dia, sebab Dia yang berkuasa atas seluruh bumi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sebab kasih-Nya besar tercurah bagi kita. Satukan hati, nyatakan kuasa. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kami bersorak bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Soraklah, namamu sungguh ajaib. Haleluya. Sebab kasih-Nya besar tercurah bagi kita. Satukan hati, nyatakan kuasa. Mari Bapak Ibu saudaraku, pagi hari ini saat kita menaikkan pujian ini, kita terima sukacita surga dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Namamu yang terjadi pagi hari ini, aku tetap memuji. Haleluya. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata,
sukacitamu memenuhi kami pagi hari ini. Engkau ada bagi kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami tanpa batas. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu mengalir di dalam setiap hati kami. Engkaulah alasan bagi kami untuk bersukacita pagi hari ini. Cinta-Mu lah menjadi alasan bagi kami untuk dapat bersemangat pagi hari ini. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Haleluya. Mari kita menikmati kasih Tuhan. Dia bekerja di dalam setiap batin kita. Akan tumbuh sesuatu yang baru. Pagi hari ini kita dapat melihat pekerjaannya nyata di dalam hati setiap kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita menikmati kasih-Nya. Saat kita ada dalam hadirat-Nya, kita dicukupkan di dalam segala sesuatu. Mari saat engkau menaikkan pujian, rasakan Dia hadir di dalam batinmu, memberkati engkau. Haleluya. Haleluya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang sungguh, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku
tiada sekalipun ku ditinggalkan. Inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Haleluya. Selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Sekali lagi mari katakan, Kau Tuhan adalah Kau Bapa yang setia. Bapa yang Yesus, setia. haleluya. Tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Bapak Ibu Saudaraku, saat engkau menaikkan pujian ini, dapatkah engkau merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas itu? Kasih Tuhan memberi pengertian yang besar dalam kehidupan kita. Saat kita membutuhkan pertolongan, Dia datang. Saat kita sedang berduka, Dia menghibur kita. Saat kita sedang berbeban berat, Dia memberi kekuatan bagi kita. Saat kita jatuh dan berdosa, Dia datang membebaskan kita. Itu sebabnya kita perlu beribadah, kita perlu dekat dengan Dia, kita perlu mencari hadirat-Nya, karena kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Sejatinya adalah kita lebih membutuhkan Dia dari apapun juga. Itu sebabnya Daud di dalam Mazmurnya, di dalam pasal yang ke-119 berkata bahwa sekalipun peringatan-peringatan Tuhan, sekalipun firman Tuhan menjadi kegemarannya dan menjadi penasehat dalam hidupnya, dia sadar bahwa jiwanya selalu melekat kepada debu. Demikian juga dengan kita semua. Ada banyak hal dalam dunia ini, ada banyak masalah dalam dunia ini, ada banyak persoalan, dan itu seperti debu yang membuat jiwa kita selalu melekat kepadanya. Itu sebabnya Mazmur berkata, firman-Mu menghidupkanku, aku membutuhkan Engkau setiap waktu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang mengikuti ibadah ini, pandanglah kepadanya. Sebutlah namanya yang ajaib, hatimu akan teduh. Hatimu akan mengalami damai sejahtera. Sebut namanya yang ajaib, engkau dapat merasakan aliran yang memberi kesejukan, yang memberi damai sejahtera, yang
memberi kesukaan. Dia tahu engkau ada di antara debu, engkau ada di antara banyak hal yang membuat jiwamu melekat kepada debu. Sebut namanya yang ajaib, dia akan melepaskan engkau, sebab kasihnya sungguh ajaib, kasihnya sungguh luar biasa. Nikmati kehadirannya, engkau akan dipuaskan, engkau akan diberi kelegaan, engkau akan mengalami kemerdekaan, engkau akan disembuhkan, engkau akan dilegakan, engkau akan diberkati. Pagi hari ini mari pandang kepadanya, Bapa yang sungguh baik, dia mengasihimu, dia mengasihimu, dia mengasihimu. Haleluya. Syana banalama syana, kira banalama sana banalama sane. Haleluya. Mari katakan sesuatu kepadanya. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Dia mendengarkan engkau. Serukan namanya yang ajaib, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi engkau, Yesus, sebab engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Haleluya. Kami merindukan engkau lebih dari apapun juga.
Sungguh Engkaulah Tuhan, penolong kami, gunung batu kami, yang layak kami percayai. Kami telah membuktikan dalam perjalanan waktu yang panjang, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kasih dan anugerah-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Seperti sungai, seperti mata air yang terus mengalir. Menjadi makanan minuman bagi roh dan jiwa kami. Sehingga kami selalu segar bersama-Mu, karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami sebentar belajar firman-Mu, Engkau memberkati kami semua, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbagi dari Kejadian pasal yang ke-26 untuk kita sekalian, yaitu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur di situ, maksud saya Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Ya Bapak Ibu, share saya pada saat ini, saya akan beri judul tentang sumur Rehobot. Haleluya. Ya, yang kita mau bahas hari ini adalah ketika Ishak keluar dari kerajaan atau lingkungan kerajaan Abimelek, dia ada di lembah Gerar di sana ya, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Ishak bersama keluarga dan banyak orang yang bersama dengan dia menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh bapaknya Abraham, tetapi telah ditutup kembali. Kita mendengar cerita tadi dan kita mendapati bahwa ada beberapa sumur. Saya mendapati cerita ini seperti sebuah kisah perjalanan kehidupan tidak hanya Ishak tapi juga kita semua. Bagi saya perjalanan kehidupan Ishak ini seperti juga perjalanan kehidupan kebanyakan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mendapati ada sebuah pola yang bagus, pola yang indah, yang layak juga kita belajar dari pola ini. Karena pola ini juga sesungguhnya dikerjakan oleh Tuhan sendiri di dalam diri Ishak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Ishak, seharusnya bahwa dia telah mewarisi hal-hal yang baik dari bapaknya Abraham. Dan dia memang sangat diberkati di dalam banyak hal, hanya satu yang memang belum mereka miliki waktu itu adalah tempat tinggal. Karena Abraham itu tempat tinggalnya berpindah-pindah dan berpindah-pindah. Tetapi yang hari ini yang saya rindu bagikan buat kita adalah bahwa ternyata kehidupan Ishak yang berpindah-pindah atau kehidupan Ishak pada zaman itu
sangat bergantung atau tergantung dari keberadaan mata air atau sumur. Jadi di mana mereka tinggal itu air atau sumur itu menjadi kebutuhan pokok. Oleh sebab itu Ishak juga ketika sesudah pindah ke Gerar, dia mencari mata air. Ya, Bapak Ibu harus menemukan mata air. Karena dia mata air ini menjadi sumber kehidupan tidak hanya bagi Ishak manusia atau juga kepada hewannya, tapi juga tanaman-tanaman. Jadi orang Israel ya waktu itu sebenarnya belum menjadi orang Israel ya, karena Israel itu kan keturunannya Ishak, Yakub baru Israel. Tapi memang nenek moyang orang Israel mulai dari Abraham, Ishak, Yakub juga itu selalu ketika mereka tinggal satu tempat sekali lagi selalu ditandai dengan ada sumur di sana atau ada mata air di sana. Kita mengenalnya ada namanya sumur Yakub. Berarti memang Abraham, Ishak dan Yakub itu ketika tinggal di satu tempat jaminannya adalah selalu ada sumur atau mata air. Bapak Ibu Saudara, ini satu gambaran kehidupan kita bahwa kehidupan kita juga sebuah perjalanan, sebuah keadaan yang satu kali akan menetap di satu tempat yang manis, tetapi jaminannya memang harus ada mata air atau ada sumur di sana. Ini tidak hanya menggambarkan hal lahiriah, memang pada waktu zamannya Ishak ini menggambarkan hal lahiriah, tetapi dalam hal kita sumur ini adalah bicara tentang sumur kehidupan. Bicara tentang kehidupan di dalam damai sejahtera di dalam roh, kehidupan yang nyaman di dalam roh, tapi juga kehidupan di dalam daging. Berapa minggu yang berlalu atau bulan, saya pernah share tentang sebuah kehidupan yang sangat luar biasa yang dialami oleh seorang hamba Tuhan zaman kuno juga, yaitu Ayub. Sebelum saya teruskan, saya mengingatkan kita bahwa dalam sebuah cerita di dalam Ayub pasal 29, dulu pernah saya sharekan ini, menceritakan bahwa kehidupan Ayub itu menjadi nyaman, menjadi tenang, dan itulah kehidupan yang dia cari ketika dia berkata begini, akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Jadi Ayub sebagai orang yang bijaksana itu mendapat sebuah pengertian bahwa hidup yang sejati, yang nyaman itu adalah ketika kehidupannya seperti pohon yang mencapai air. Artinya bahwa segala sesuatu tersedia, sumber kehidupan tersedia. Dia akan hidup, dia akan bertumbuh, akan berdaun dan akhirnya menghasilkan bunga dan buah. Itu sebuah kehidupan yang digambarkan seperti pohon yang akarnya mencapai air. Nah, kekristenan di dalam Yesus adalah juga kekristenan yang juga harus sampai kepada tingkat seperti yang dialami oleh Ayub ini. Karena ternyata bahwa pola yang dibuat Tuhan di dalam Alkitab ini oleh tokoh-tokoh Alkitab di waktu yang dahulu juga adalah bahwa mereka menemukan sumur, mereka menemukan mata air. Mari kita lihat cerita itu bahwa ketika Ishak kemudian bersama dengan pegawai-pegawai hamba-hambanya menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh bapaknya, mereka menemukan mata air yang berbual-bual, airnya sangat banyak. Jadi berbual-bual itu sesuatu yang mengalir dengan sangat banyak berbual-bual ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam cerita pertama ketika mereka menemukan sumur itu dan airnya berbual-bual, karena itu masih ada di daerah Gerar, para gembala-gembala di Gerar mengklaim bahwa itu adalah milik mereka. Sehingga mereka bertengkar. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke 19 itu sampai 20 itu digambarkan bahwa pegawai-pegawai atau hamba-hamba Ishak itu akhirnya bertengkar dengan gembala-gembala di Gerar.
Kemudian Ishak menamai sumur itu namanya Esek. Kalau kita lihat kamus, Esek itu artinya perselisihan. Ya, perselisihan. Jadi sumur itu menjadi bahan perselisihan. Saya mendapati sebuah pelajaran kehidupan begini. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita itu seperti Ishak juga yang sedang melangkah, sedang progres, mencari sebuah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang menemukan mata air, menemukan sumber kehidupan. Ya mungkin ini bicara yang pertama, bicara bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan, tapi juga bicara tentang kehidupan lahiriah. Yaitu sebuah jaminan kehidupan yang sangat-sangat menjanjikan, seperti air yang berbual-bual. Ada banyak orang percaya di dalam Yesus juga mengalami keadaan seperti Ishak ini ketika dia mulai progres dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal-hal apa yang sedang dikerjakan, ketika berhasil itu justru menjadi bahan perselisihan. Macam-macam dengan teman sekerja, keluarga dan ya banyak orang lain di sekelilingnya, justru apa yang baik itu tidak dapat dinikmati. Jadi pelajaran pertama yang saya dapatkan adalah bahwa ketika kita berjuang untuk menemukan kehidupan yang lebih baik dan kemudian kita menemukannya seperti sumber air yang berbual-bual ini, pada tingkat pertama seringkali belum dapat dinikmati. Belum dapat menjadi milik kita. Karena ternyata pelajaran pertama itu adalah bahwa sumur itu namanya Esek, perselisihan. Nah, ada banyak orang percaya, orang Kristen ketika menemukan keadaan yang baik dan kemudian timbul perselisihan, sangat mungkin ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini biasanya ketika masih sedikit belum menjadi rebutan ya. Kalau kita sedang punya join, usaha dengan teman, dengan saudara apa saja, ketika kita masih susah biasanya lebih dekat, lebih kompak, tapi ketika mulai berhasil, mulai terjadi perselisihan, ya, mulai terjadi perselisihan, dan itu namanya Esek. Nah, ketika terjadi perselisihan, apa yang terjadi? Ishak itu meninggalkan apa yang diperebutkan. Yang orang gugat katakanlah begitu. Sekalipun jelas-jelas dalam cerita ini bahwa hamba-hamba Ishaklah yang menggali sumur-sumur itu. Tetapi ketika orang mengklaim atau mengambil yang seharusnya menjadi milik mereka, mereka sempat bertengkar, berselisih paham, tetapi Ishak kemudian menyerahkan sumur itu kepada orang Gerar. Saya pikir tindakan ini tindakan yang ya luar biasa, tidak mudah untuk kita lakukan. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan yang kita punya diperdebatkan, sesuatu yang kita punya menjadi bahan perselisihan, itu akhirnya membuat kita menjadi berperkara. Ya, banyak orang memiliki harta, punya uang, punya macam-macam, tetapi akhirnya berselisih. Nah, zaman sekarang orang berselisih bisa pergi ke polisi, pengacara, lain sebagainya. Tetapi zaman itu Ishak tidak begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika orang mengklaim itu bagiannya, silakan saja diambil. Dia pergi lagi. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, dia pergi. Dia akhirnya pergi dari tempat yang pertama, dia pergi lagi ke satu tempat. Ayat yang ke-21, dia menggali lagi di sana. Dan kemudian dia menemukan sumur juga. Sumur itu sangat baik. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa bukan hanya di tempat pertama apa yang baik itu digugat, pada sumur yang kedua digugat lagi. Jadi orang Gerar ini mengklaim karena memang itu masih bagian daripada kerajaan Abimelek. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang-orang di kerajaannya Abimelek ini sangat cemburu kepada Ishak karena keberhasilannya. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh Ishak digugat. Sumur yang pertama menimbulkan perselisihan namanya Esek.
Kemudian sumur yang kedua itu juga menimbulkan pertengkaran yang namanya sitna. Jadi kamus esek itu artinya perselisihan, sitna itu artinya pertengkaran. Jadi Bapak Ibu, pertama terjadi masalah, berusaha berjuang lagi, kemudian mulai berhasil, ada orang mengklaim lagi, ada orang mengambilnya, orang memaksa merampoknya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau, ya sekali lagi, kalau Ishak ingin bertengkar betulan atau Ishak ingin berperang dengan orang Gerar, sesungguhnya Ishak punya kesempatan. Bapak Ibu tahu dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa Abimelek itu sengaja mengusir Ishak karena pengaruh Ishak sangat kuat dalam kerajaan Abimelek. Kuat tidak hanya dalam hal apa yang dikerjakan berhasil, tapi dia juga memiliki begitu banyak orang. Ada hamba-hamba yang banyak. Pada zaman dahulu, hamba-hamba itu juga menjadi prajurit yang mengamankan tuannya dan juga hartanya. Jadi seandainya Ishak ingin berkelahi, ingin bertengkar, ingin berperang dengan Abimelek, saya percaya bahwa dia punya kesempatan. Tapi yang terjadi adalah Ishak kembali mundur. Kita kembali cari tempat yang lain, Bapak Ibu Saudara. Cerita ini mengingatkan saya beberapa puluh tahun yang lalu bahwa saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan pelayanan yang saya kerjakan, ya tentu dengan pertolongan Tuhan, dengan kerinduan untuk membuat sesuatu lebih. Tapi akhirnya ada orang-orang yang mengklaim bahwa itu pekerjaan mereka. Oh itu bukan pekerjaan, itu hamba Tuhan, itu pekerjaan mereka begitu ya. Dengan berbagai cara dan lain sebagainya. Dan ya saya bersyukur pada waktu itu tidak bersikap seperti alternatif yang saya sampaikan. Seperti apa yang dilakukan oleh Ishak ini, itu juga yang saya lakukan. Sekalipun jujur secara manusiawi itu sangat mengecewakan. Ya kalau Bapak Ibu Saudara berjuang, berusaha, kemudian usaha yang Bapak Ibu Saudara hasilkan itu menjadi bahan pertengkaran, perdebatan, perebutan, atau orang iri hati, orang menjadi dengki, itu menjadi sesuatu yang buruk. Sekalipun kita punya hak, tetapi sekali lagi, Ishak adalah orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Apa saja yang dikerjakan sesungguhnya karena Tuhan yang memimpinnya. Jadi sekalipun dia sudah berhasil, orang mengklaim sudah berhasil dapat, orang mengklaim, dia tetap menyerahkan saja. Silakan diambil, begitu ceritanya Bapak Ibu Saudara. Saya pikir kehidupan yang dimiliki oleh Ishak ini layak untuk kita tiru. Kenapa? Karena Ishak lebih mempercayai Tuhan. Lebih mempercayai suara Tuhan. Nanti kalau kita baca di dalam pasal 26 ini, di awal Tuhan sudah bicara kepada Ishak, sesudah ayat 22 ini Tuhan juga menampakkan diri kepada Ishak. Keputusan-keputusan Ishak itu mencerminkan hati orang yang lembut. Mencerminkan hati orang yang percaya kepada Tuhan. Ishak menggambarkan dirinya ini adalah hidup karena Tuhan, bukan karena usahanya. Saya baca di dalam ayat-ayat sebelumnya itu ada cerita yang luar biasa digambarkan bahwa ketika di mana Ishak tinggal sebelumnya terjadi kelaparan, dia pergi ke Gerar ya, ke tempat Abimelek. Rencana mau ke Mesir, Tuhan bilang enggak boleh. Tapi ketika bersama-sama dengan Abimelek di Gerar, dia satu kali menabur, ya nanti Bapak Ibu bisa cari dalam pasal 26 itu, satu kali menabur, Ishak itu sudah memperoleh 100 kali lipat hasilnya. Bayangkan saja, jadi baru pertama kali menabur sudah 100 kali lipat. Kalau kita gambarkan ada 2 kali, 3 kali, 100, artinya memang Ishak ini sangat diberkati. Tuhan sangat berkenan kepada Ishak. Haleluya. Dan itulah yang membuat Ishak sangat percaya kepada Tuhan bahwa kalaulah hal-hal yang dia miliki itu akhirnya diperdebatkan,
ya dia lebih memilih untuk pergi. Dia lebih memilih untuk mencari aman. Dia tidak memperjuangkan dan berperang dan merebutnya. Kenapa? Dia akan mendapat tempat atau akan memperoleh kesempatan yang lebih baik. Sebelum kita baca ayat 22, Bapak Ibu Saudara, kita semua mengalami perjalanan yang tidak selamanya berhasil. Tidak selamanya baik-baik. Atau sudah sempat berhasil, tetapi kemudian kekacauan datang. Sempat mulai tumbuh tunas pengharapan, kemudian datang terik matahari rusak. Atau mulai tumbuh seperti tanaman yang mau berbunga, datang binatang-binatang memakan yang baik itu. Dan seolah-olah yang baik itu lenyap. Dari cerita ini, Tuhan akan tetap memberikan kesempatan. Tuhan akan tetap memberikan apa yang baik kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya mengerti bahwa apa yang dialami Ishak ini sangat menyakitkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami perjalanan seperti ini. Sangat menyakitkan, menyedihkan dengan bahasa manusia yang selalu berkata begini. Tuhan itu seperti tidak adil. Ada banyak orang percaya, orang Kristen ketika mengalami keadaan yang tidak baik. Itu selalu endingnya adalah Tuhan tidak adil. Memang kalau kita cerita ini kenapa Ishak tidak dibela? Dalam 2 kali kesempatan Ishak tidak dibela. Tapi Ishak tidak berkata bahwa Tuhan tidak adil. Ya Bapak Ibu Saudara, mari sahabat teman-teman yang sering berkata ketika mengalami yang tidak baik, berkata Tuhan tidak adil. Aku sudah berdoa, aku sudah berjuang, ini kan pekerjaanku, ini kan hakku. Kenapa orang menggugat, kenapa terjadi hal yang tidak baik? Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat cerita ini adalah Tuhan ingin melatih kita juga. Seperti Ishak, itu merelakan saja. Haleluya, saya bukan sekali 2 kali mengalami keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang apa yang kita kerjakan digugat oleh orang. Dan kita bisa berkata, kenapa Tuhan izinkan. Kalau kita di dalam kebenaran, di dalam roh, pasti kita akan tahu ada maksud, ada pelajaran, ada hal-hal yang hendak Tuhan tunjukkan kepada kita. Ingat, berkat Tuhan semata-mata tidak hanya datang kita berdoa dan kemudian datang begitu saja. Saya senang dengan cara Tuhan mendidik saya, mendidik keluarga saya atau mendidik kita semua adalah bahwa Tuhan itu tidak hanya berorientasi kepada hasil. Memang semua kita itu senang dengan hasil. Tetapi pelajaran itu tidak datang dari hasil. Pelajaran itu datang dari sebuah proses kehidupan. Jadi proses kehidupanlah yang mahal. Proses kehidupanlah yang sesungguhnya menjadi berkat, bukan sekedar hasil. Proses yang benar pasti menghasilkan hasil yang baik. Haleluya. Jadi kita harus belajar bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, kehidupan itu adalah sebuah proses. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ini, ya ada beberapa yang sempat di PHK karena kondisinya tidak baik, kita berkata kenapa Tuhan izinkan? Kami kan butuh makan, kita butuh uang, kenapa justru terjadi yang tidak baik? Jangan berhenti untuk berharap. Lihatlah imannya Ishak. Ishak itu berjalan terus, ya. Tadi sudah Esek, kemudian Sitna, baru yang ketiga, dia tidak putus asa. Dia pergi, dia tinggalkan, dia kasih aja kepada orang Gerar, dia menggali lagi. Haleluya, dia menggali lagi dan ternyata di dalam ayat 22 ia dikatakan ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Ada banyak orang menjadi putus asa ketika 1 kali gagal, 2 kali gagal. Apalagi sampai berkata bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak perhitungkan jerih lelah saya. Orang-orang seperti ini karena berorientasi kepada hasil. Selalu hasil. Memang kita sadar kalau boleh memang
Kita menabur sedikit, menuai banyak. Atau kita menabur hari ini, besok kita menuai. Itu yang kita pikirkan kebanyakan dari kita. Tetapi hukum rohani tidak begitu. Bapak Ibu perhatikan, sebelum kita cerita ayat 22. Kenapa Tuhan mendidik orang Israel di padang gurun itu dengan memberikan mana? Haleluya. Mana itu kan ceritanya hanya pagi-pagi waktu embun itu mulai menguap, tinggal mana. Dan mana itu tidak boleh tinggal sampai malam, sampai pagi, setiap pagi saja. Setiap pagi saja. Bayangkan Bapak Ibu, orang Israel itu ada di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun itu setiap pagi, setiap pagi, setiap pagi. Jadi setiap pagi tidak ada orang yang bangun kesiangan. Setiap pagi orang Israel pergi ke padang dan memungut mana. Kita bisa protes kenapa Tuhan tidak izinkan untuk memberi makanan misalnya sekarung, kemudian tinggal di dapur dan kita tinggal masak setiap waktu kapan perlu kita masak. Selalu standby, selalu ada. Bapak Ibu Saudara, orang-orang di dalam Yesus adalah disebut orang-orang beriman, orang percaya. Artinya orang yang beriman, orang percaya itu adalah orang yang tidak selalu ada. Bukan selalu ada, kalau namanya selalu ada bukan orang beriman. Beriman itu percaya sekalipun tidak ada. Haleluya. Orang beriman itu orang yang percaya sekalipun tidak tersedia. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, orang beriman, memang sebenarnya apa-apa yang kita perlukan ini tidak selalu ada setiap hari. Tuhan ingin kita belajar setiap hari berharap, setiap hari berdoa, setiap hari bekerja, dan setiap hari kita menikmati. Sampai ada satu ayat yang berkata, hari ini, kesusahan hari ini, cukuplah untuk hari ini. Besok ada kesusahan sendiri. Ya, kebutuhan kita hari ini untuk hari ini. Itu pola yang disediakan oleh Tuhan bahwa Dia ingin kita selalu berharap kepadanya. Dia ingin, Tuhan Yesus ingin sejak zamannya Abraham, Ishak, Yakub dan semua sampai kepada kita adalah Dia ingin supaya kita selalu berharap, selalu percaya, selalu berjuang, selalu bekerja. Dan tentu Tuhan menyediakan hasilnya di sana. Luar biasa. Banyak orang percaya tidak dapat melihat pola ini. Inginnya semuanya segera, cepat jadi, baik-baik saja, ya tidak seperti polanya. Saya percaya jika orang Kristen atau orang yang percaya Yesus mengikuti pola ini, dia akan menemukan yang namanya sumur Rehobot. Apa itu sumur Rehobot? Ayo kita bahas sama-sama. Pasal ayat 22 maksud saya, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Oke. Ketika menggali sumur yang ketiga, ya saya percaya pasti keadaannya sama dengan sumur yang pertama dan sumur yang kedua. Airnya banyak, berbual-bual juga. Seperti 1-2. Tetapi pada sumur yang ketiga orang-orang Gerar tidak lagi datang dan mengklaim. Tidak lagi datang dan merebut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini ada 2 pelajaran penting. Yang pertama bahwa Ishak itu tidak putus asa. Ishak tidak berhenti untuk bekerja atau berjuang atau mencari air. Yang kedua, kita akan mengerti apa arti Rehobot. Rehobot dalam kamus itu artinya adalah tempat yang luas atau tempat yang lega. Jadi kalau ada orang-orang yang punya iman, punya pengharapan kepada Tuhan Yesus dan mau berjuang, ayatnya berkata bahwa satu kali akan menemukan sumur Rehobot. Amin.
satu kali akan menemukan sumur Rehobot. Apa itu? Suatu masa, suatu keadaan, zaman atau waktu bagi kita di mana kita dapat berkata lega, dapat berkata nyaman, dapat berkata puji Tuhan, mulai bisa menikmati hasil usahanya, mulai dapat menikmati hasil pekerjaannya. Ada sesuatu yang melegakan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambar atau sebuah pola bahwa di dalam Yesus, jadi Allahnya Abraham ini kan disebut Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub. Kalau kita berdoa kan juga sama, karena Yesus itu bagian dari keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Yakub itu sama dengan Allahnya kita. Allah Bapa di surga di dalam Yesus. Polanya adalah bahwa akan ada masa, akan ada waktu sampai Tuhan memberi kelegaan kepada saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau waktu-waktu ini, hari-hari ini, perjalananmu dalam keluarga, perjalananmu dalam bekerja, perjalananmu dalam berkarir, perjalananmu di dalam banyak usaha yang sedang engkau kerjakan dan belum menemukan sumur Rehobot, itu berarti Bapak Ibu Saudara masih ada di Esek atau ada di Sitna. Tapi berjalanlah terus, jangan berhenti. Ada banyak orang mudah untuk berhenti, ya, mudah untuk melepaskan pengharapannya. Saya paling suka firman Tuhan itu dalam kitab Ibrani ya, dikatakan bahwa jangan melepaskan pengharapanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena upahnya itu sudah disediakan. Nah, kenapa dikatakan jangan melepas pengharapanmu atau jangan melepas imanmu? Karena memang ini sebuah perjalanan. Usaha pertama belum, usaha kedua belum, mungkin ketiga juga belum, tidak apa-apa, akan terus. Ishak itu polanya 1, 2, 3. Jadi 1, 2 mungkin berantakan, tapi 3 ada masa di mana masa kita menemukan yang disebut namanya sumur Rehobot. Yaitu masa kelegaan, yaitu tempat yang luas. Saya membayangkan tempat luas itu tidak hanya bicara tentang tempat secara lahiriah, mungkin Bapak Ibu diberkati, rumahnya gede, halamannya besar, kamarnya besar, lega. Tapi lega ini lebih bicara tentang hati, di mana kita bisa lega untuk menyembah Tuhan. Kita tidak lagi pusing dengan urusan-urusan Sitna atau urusan-urusan Esek. Tapi kita sudah lega, kita menikmati kelegaan di dalam kasih, di dalam pertolongan Tuhan. Bahkan ini ada hubungannya dengan jaminan kehidupan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Jadi saya rindu sharekan ini untuk kita sekalian, keluarga-keluarga muda yang sedang berjuang, mungkin beberapa kali gagal, jangan pernah putus asa atau berhenti. Bapak Ibu Saudara juga melihat anak-anak, melihat cucu, melihat pekerjaan, belum melihat yang baik, jangan putus asa. Haleluya. Anak-anak muda yang sedang cari pekerjaan atau menantikan pasangannya belum juga diberi Tuhan, jangan berhenti. Kenapa? Ada masanya kita sampai di sumur Rehobot. Ada masanya kita menikmati masa kelegaan, masa di mana kita menikmati kenyataan daripada janji-janji Tuhan. Haleluya. Dan ini adalah pola. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya pola, Tuhan punya struktur, Tuhan punya sistem, Tuhan tidak ngaco, Tuhan tidak asal jadi. Haleluya, Tuhan tidak asal. Semua dalam sistem, semua berjalan dalam kebenaran. Alkitab ini adalah pola, Alkitab itu adalah sistem kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan itu tidak jauh beda. Mungkin zamannya beda, bentuknya beda, tapi polanya sama. Apa itu? Tetap percaya.
Polanya apa? Tetap berjuang, tetap berusaha, tetap untuk bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menyerah karena memang mengalami banyak hal yang tidak baik, itu justru tidak baik. Orang yang menyerah, orang yang putus asa, orang yang berhenti berjuang, orang yang berhenti bekerja, berhenti berdoa, berhenti beribadah, keadaannya semakin tidak baik. Tapi pola yang di Tuhan kerjakan, yang kita lihat dalam gambar Ishak ini adalah dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti sampai akhirnya dia menemukan sumur Rehobot yang disebut namanya sumur kelegaan, masa kelegaan, di mana dia melihat semuanya menjadi luas, menjadi lega, menjadi nyaman. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ini masih masa-masa yang sukar. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara teman-teman belum menemukan yang baik. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak baik ini semakin tidak baik. Tapi saya mengajak, firman Tuhan juga mengajak, jangan pernah berhenti. Ada sumur Rehobot di depan kita. Ada masa kelegaan di depan kita. Ada tempat yang luas di depan kita yang disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Saya sangat percaya. Saya sungguh sangat percaya. Sekarang ini saya menikmati itu. Saya ada seperti seolah-olah saya ada di tempat di mana kelegaan itu ada. Hal-hal yang sukar di masa yang lalu, kesesakan, sedih dan semua sudah berlalu. Sekalipun kadang-kadang, ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal itu. Pelajarannya adalah karena Tuhan ingin mendidik kita, mengajar kita bukan sekedar soal berkat, tapi prinsip kehidupan itu menjadi sebuah kebenaran bagi kita. Ayo saya ajak kita semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan lihatlah bahwa kemurahannya, berkatnya, rencana rancangannya untuk kita, pola kerjanya, dulu untuk Abraham, untuk Ishak, untuk Yakub, hari ini untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sumur Rehobot di depan kita, ada masa kelegaan di depan kita. Bapak Ibu yang sedang sakit, Bapak Ibu sedang lemah, Bapak Ibu sedang kekurangan, Bapak Ibu sedang gagal, jangan berhenti. Ada sumur Rehobot di depan kita. Tuhan mengasihi kita. Saya sangat percaya karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Saya percaya juga bahwa Bapak Ibu juga percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu menjadi jaminan bahwa Dia menyediakan apa yang baik buat kita semuanya. Mari tutup Alkitab kita dan kita merenungkan betapa kasih Yesus itu hebat buat kita. Kasih Yesus itu dahsyat buat kita. Dan kita harus tahu bahwa pola kerja, cara kerja, sistem kerja Tuhan adalah mendidik kita, mengajar kita, menjadikan kita orang-orang yang tangguh dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan itu kita melalui masa-masa yang sukar. Dia tetap menjanjikan yang baik buat kita semuanya. Haleluya. Dia baik, sangat baik buat kita. Haleluya, Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu
waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh. Bapak Ibu Saudara, seperti Ishak berserah penuh kepada Bapa di surga, hari ini saya mau mengajak kita berserah kepada Dia. Tidak ada yang pernah terlambat di hadapan Tuhan, dan karena kasih-Nya Dia belum berhenti berjuang untuk kita. Dia belum berhenti bekerja untuk kita. Dia sedang menyiapkan hal-hal yang luar biasa. Tapi hal yang kita perlu belajar adalah Dia sedang mendidik kita. Dia sedang mematangkan kita, memantapkan kita. Sampai kita akhirnya mendapatkan yang sejati, yaitu sumur Rehobot dalam kelegaan. Satu tempat yang luas, yang lega, yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Mari kita berserah penuh kepada Dia. Mari angkat tanganmu di tempat masing-masing. Penyerahan kita kepada Bapa di surga di dalam Yesus adalah tindakan iman, tindakan percaya bahwa Dia masih punya rencana atas kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Dia memberi kesempatan lagi dan lagi dan lagi bagi kita. Seperti kepada Ishak, demikian akan dilakukan untuk setiap kita. Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam hubunganmu satu dengan yang lain. Kau akan menemukan sumur Rehobot, satu kelegaan di mana Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oh syakalah-malah-malah. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami belajar percaya dan menyerah kepada-Mu. Engkau tahu kami letih, Engkau tahu kami lelah, Engkau tahu kami sedang sedih, kami sedang kecewa. Karena pekerjaan-pekerjaan yang kami dapat akhirnya hilang. Hal-hal yang kami peroleh digugat oleh keadaan orang-orang sekeliling kami. Tapi kami tetap percaya kepada-Mu.
di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia punya kesempatan yang baru untuk kita semuanya. Dia sedang menyediakan sumur Rehobot bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan saat ini. Teman-teman yang sakit, Tuhan beri kesempatan untuk menemukan sumur Rehobot. Kami yang sedang gagal, kami yang belum berhasil dalam usaha pekerjaan kami akan menemukan masa kelegaan di dalam nama Yesus. Hubungan kami yang sedang tidak baik satu dengan yang lain, persoalan rumah tangga, persoalan di sekeliling pekerjaan dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau akan memberikan kesempatan kami menemukan kelegaan seperti kami menemukan sumur mata Rehobot, mata air Rehobot di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, tambahkan iman kami, tambahkan pengharapan kami, buat kami tidak kecewa, buat kami tidak menyerah, kami tetap percaya dan berjuang bersama dengan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkat firman-Mu, bila kami yang mendengar diteguhkan, dihiburkan, diberi pengharapan yang baru, supaya semangat kami pulih, bangkit kembali, untuk kami tetap berjalan, melangkah, bekerja, melayani Engkau di dalam masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia ini yang sampai hari ini masih dilanda pandemi. Tuhan berkati, kami mohon segera berlalu. Berkati semua orang-orang yang sedang berdoa, berkati orang-orang yang berjuang untuk menemukan jalan keluar. Pemerintah kami, negeri kami ini menemukan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami juga yang belum dapat beribadah bersama-sama, Tuhan Kau tetap hadir dimanapun kami ada, di rumah kami, dalam keluarga kami, Kau juga hadir dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Oleh sebab itu dimanapun kami berada, anugerah-Mu bersama kami sekalian. Semua tim yang sudah melayani Tuhan berkati, dan kami akhiri ibadah kami saat ini dan kami menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat Tuhan. Akhirnya berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Berkat di dalam Bapa di surga, berkat di dalam Yesus Kristus, berkat di dalam kuasa Roh Kudus akan melimpahi kita, menolong kita, menjagai kita, melindungi kita di hari-hari yang Tuhan beri, sehingga kita tetap kuat teguh di dalam Dia, dalam berkat anugerah-Nya. Mari kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita dan selamat siang.